Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fitarini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja min tariqin Kharijah bin Zaid bin Thabit an abihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja lan ngetokake Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja lan ngetokake sinten Abu Abdillah. Wa akhraja lan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Kharijah saking dalane Kharijah bin Zaid bin Thabit an abihi saking bapane Kharijah an abihi saking bapane Kharijah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qara'a maos sinten Kanjeng Nabi iku qara'a maos sinten Kanjeng Nabi kaifa nungshizuha ing ayat kaifa nungshizuha biza iklawan za wa kharaja lan ngetokake sinten Abu Abdillah min hadza tariqi saking iki dalan min hadza tariqi saking iki dalan to riwayat rupane annahu temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qara'a mau sinten Kanjeng Nabi farihanun ing ayat farihanun makbudah ing ayat farihanun makbudah biwairi alifin kelan tanpa alif wa qala lan ngendika sinten Abu Abdillah fi kullin ing dalam saben-saben siji wa qala lan ngendika sinten Abu Abdillah fi kullin ing dalam saben-saben siji iku sahihul isnadi kang sahih sanate wal qira'atan lan utawi wacan loro iku fisab'i ing dalem qira'ah sab'ah fisab'i ing dalem qira'ah sab'ah wa akhraja lan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Dawud saking dalane Dawud utawa riwayate Dawud bin Al-Husain ala Ikrimah an Ibni Abbas saking Ibni Abbas annahu ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qara'a mau sinten Kanjeng Nabi maos wa makana linabiyyin ayyagullah ing ayat wa makana linabiyyin ayyagullah bi fathil ya'i kelawan den waca fathah ya'i wa qala lan ngendika sinten Abu Abdillah ngendikane iku sahihul isnadi kang sahih sanate wahia utawi qiraah iku fisab'i ing dalam qiraah sab'ah wa akhraja lan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Zuhri saking dalan utawa riwayate Zuhri an Anasin saking Anas annahu ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yaqra'u maos sinten Kanjeng Nabi maos sinten Kanjeng Nabi wa katabna alaihim ing ayat wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini birrafi kelawan ten waca rafa birrafi kelawan ten waca rafa wa hiya utai rafa iku fisab'i ing dalam qiraah sab'ah fisab'i ing dalam qiraah sab'ah wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Abdurrahman saking dalan utawa riwayate Abdurrahman saking riwayate Abdurrahman bin Ghanami al-Asy'ari an Mu'ad saking sahabat Mu'ad anna nabiyya ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aqra'ahu mau sake sinten Kanjeng Nabi ing Mu'ad iku aqra'ahu mau sake sinten Kanjeng Nabi ing Mu'ad mau sake sinten Kanjeng Nabi ing Mu'ad hal tastati'u rabbuka hal tastati'u rabbuka ing ayat hal tastati'u rabbuka bitta'i kelawan tak bitta'i kelawan tak al fauqiyah kang bangsa ana titik ing dalem dhuwure al fauqiyah kang bangsa ana titik ing dalem dhuwure kang bangsa titik ing dalem dhuwure wa qala lan ngendika sinten Abu Abdillah ngendikane sahihul isnadi iku kang sahih sanate iku sahihul isnadi kang sahih sanate wa hiya lan utawi qiraah wa hiya lan utai qiraah iku fi sab'i ing dalam qiraah sab'ah iku fi sab'i ing dalam qiraah sab'ah wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Humaid saking dalan utawi riwayate Humaid bin Qais al-A'raji an Mujahid an Ibni Abbas saking Ibni Abbas an Ubay bin Ka'ab saking Ubay bin Ka'ab an Nabi ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aqra'ahu maosake sinten Kanjeng Nabi ing Ubay bin Ka'ab iku aqra'ahu maosake sinten Kanjeng Nabi ing Ubay bin Ka'ab maosake waliyaqulu darasta ing ayat waliyaqulu darasta yakni ngersakake sinten Abu Abdillah ngersakake sinten Abu Abdillah ingsun Abu Abdillah bijasmi sini kelawan jazmake sin utawa nyukun terbaca sukun wanasbita ilan nasopake tak wa qala lan ngendika sinten Abu Abdillah sahihul isnadi utawi hadis iku kang sahih sanate wahia lan utawi qiraah iku fisab'i ing dalam qiraah sab'ah wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Abdillah saking dalan utawi riwayate Abdillah bin Taus an abihi saking bapane Abdillah an Ibni Abbas saking Ibni Abbas anan nabi ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aqra'ahu maosake sinten Kanjeng Nabi ing Ibni Abbas
maosake sinten Kanjeng Nabi ing Ibni Abbas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ing ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, min anfasikum ya, min anfasikum bi fathil fa'i kelawan ten waca fathah fa'i, kelawan ten waca fathah fa'i, yakni ngersakake sapa ingsun, yakni ngersakake sapa ingsun Ibni Abbas, yakni ngersakake sapa ingsun Ibni Abbas, min a'dhamikum, setengah saking luwih agung-agung sira kabeh, setengah saking luwih agung-agung sira kabeh apane kodron derajate, apane kodron derajate. Wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariki Abi Ishaq saking dalan utawa riwayate Abi Ishaq as-Sabi'i an Sa'id saking Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas saking Ibni Abbas annahu ing temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Kanjeng Nabi, iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yaqra'u maos sinten Kanjeng Nabi, iku yaqra'u maos sinten Kanjeng Nabi maos wa kana amamahum wa kana amamahum maliku ya'khudhu kulla safinatin sholihah, ing ayat wa kana amamahum maliku ya'khudhu kulla safinatin sholihah wasba, ing ayat niku wau watban apa wasba nggih. Wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah, wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqil Hakim saking dalan utawa riwayat Al Hakim bin Abdil Malik an Qatadah saking Qatadah anil Hasan saking Hasan an Imran bin Al Husain anna Rasulullah ing temen setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qara'a mau sinten Kanjeng Nabi, mau sinten Kanjeng Nabi maos wataron nasa sukara wa ma hum bisukara, ing ayat wataron nasa sukara wa ma hum bisukara wa hiya utawi qiraah, wa hiya utai qiraah iku fis sab'i ing dalam qiraah sab'ah, iku fis sab'i ing dalam qiraah sab'ah. Wa akhrajalan ngetokake sinten Abu Abdillah bin Tariqi Umar bin Muhammad anil A'mash an Abi Shalih saking Abi Shalih an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna nabiyya ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qara'a ma sinten Kanjeng Nabi, iku qara'a ma sinten Kanjeng Nabi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'am bima kanu ya'malun. Nggih. Ing ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Wa qala lan ngendika sinten Abu Abdillah iku sahihul isnadi kang sahih sanate. Iku sahihul isnadi kang sahih sanate. Wa akhraja lan ngetokake sinten Abu Abdillah min tariqi Muhammad saking dalan utawa riwayate Muhammad bin Fudail ibni Azwan an abihi saking bapane Muhammad bin Fudail an Zadani saking Zadan an Ali saking Ali annahu ing temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qara'a mau sinten Kanjeng Nabi, mau sinten Kanjeng Nabi walladina ing ayat walladina amanu wattaba'nahum dzurriyyatahum, ing ayat walladina amanu wattaba'nahum dzurriyyatahum di iman
Kala ngendika sinten Abu Abdillah sahihul isnadi iku kang sahih sanate wa hiya utawi qiraah iku fi sab'i ing dalam qiraah sab'ah Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin di mana ada bacaan-bacaan yang gharib, ya. Artinya ketika kita menemukan ada ayat Al-Quran yang gharib, ada ayat Al-Quran yang itu tidak sesuai dengan harokat atau bacaannya begitu, maka hendaknya untuk tidak segera menyalahkan. Maka kekurangan kita itu di situ, ya. Jadi ketika kita menemukan ada ayat ataupun harokat yang tidak sesuai, ataupun bahkan secara nahwu tidak sesuai, terkadang kita itu lebih langsung menyalahkan. Padahal di dalam beberapa riwayat ada yang sebenarnya itu memang dari Kanjeng Nabi. Makanya ini dipakai oleh beberapa orang yang ahli qiraah, di mana di dalam belajar ahli qiraah itu ya kita mengenal beberapa bahasa. Walaupun sama-sama bahasa Arab, tapi istilah qiraah itu jangan disamakan dengan bahasa Arabnya. Tapi ya memang bahasanya kayak gitu. Sama kayak kita itu berbahasa Indonesia dengan yang kita ucapkan keseharian seperti ini, dengan asli orang Jakarta umpama, itu beda. Tidak semua kosakatanya itu sama. Artinya apa? Jangan langsung menyalahkan apa yang ada di Al-Quran ketika kita menemukan lafaz-lafaz yang gharib. Salah satunya di sini disampaikan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah, bahwa Kanjeng Nabi itu membaca pada lafaz farihanum maqbudah. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada alifnya, ya. Farihanum maqbudah. Ai biwairi alif. Kanjeng Nabi itu membaca tanpa menggunakan alif. Ya memang ini agak sulit. Artinya sulit kayak gini. Bagaimana kita bisa menstatuskan ini panjang sama pendek dengan suara? Makanya dulu ketika pas waktu saya itu belajar jet tempur, ya, bukan apa ya, bukan jet yang terbang itu, bukan, ya. Kalau di Lirboyo itu istilah ngaji apa, belajar Al-Quran atau juz amma itu, ya. Itu kalau di sana itu istilahnya jet tempur. Jadi ngaji jet tempur begitu. Itu dalam materinya itu kayak gitu. Kalau mau mengaji Al-Quran itu harus ada gurunya dan harus lihat cara pengucapannya. Jika kita belajar hanya mendengar, maka ini secara shareh tidak dianggap orang itu adalah gurunya. Jadi kayak kita itu mendengar seperti di radio ataupun bahkan mungkin di HP gitu, ya, kita mendengarkan begitu suaranya kayak gini, itu tidak disebut dengan guru. Karena sebenarnya yang guru itu adalah yang mengajarkan sekaligus murid itu melihat gerak bibirnya. Makanya di dalam bacaan sulit itu seperti kayak ismam, tashil, kemudian apa lagi? Ada ismam, ada tashil, terus ada apa? Imalah dan seterusnya itu harus lihat gerakan bibirnya. Kalau tidak lihat, hanya dengar suaranya saja, ini enggak apa ya, kalau sanad itu enggak nyambung gitu. Makanya seperti halnya di sini disampaikan annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a farihanum maqbudah. Ini saya juga agak sanksi, artinya sanksinya kayak gini. Ketika orang itu melihat kemudian tanpa menstatuskan yang didengar itu adalah panjang atau pendek, terus dia langsung memutuskan bahwa ini pendek,
itu kurang tepat sebenarnya. Jadi ketika kok memang ini agak sulit ya, artinya kajian Nabi itu apakah betul-betul membacanya dengan pendek atau itu panjang tapi standar, nggak farihanum makbudah. Dua ketukan dengan satu ketukan itu kayak kalau mungkin bacanya cepat kan sama ya, seakan-akan kayak sama. Tapi ini riwayat yang sudah dianggap sahih. Ya kita harus ikut saja gitu ya. Karena ini penelitian dari para ulama terdahulu. Kemudian ada lagi di sini disampaikan ada wama kana linabiyyin ayyagullah bi fathil ya, ayyagullah dengan mengfathah ya-nya. Walaupun di dalam redaksi lain ya ada yang tidak di fathah. Tapi ini sudah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya Kanjeng Nabi niku mengucapkan dengan harokat seperti itu. Padahal kalau dinalar, Kanjeng Nabi itu kan tidak bisa baca tulis. Tapi bukan berarti Al-Quran tidak bisa baca. Justru lebih fasih. Makanya orang-orang orientalis itu menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu di dalam riwayatnya tidak bisa membaca dan menulis. Justru dengan dia tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, pasti tidak akan bisa menjelaskan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Ataupun bahkan mengatakan bahwa bacaan-bacaan Kanjeng Nabi itu salah semua. Karena dengan berdalih, Kanjeng Nabi tidak pernah belajar. Dan ini ojo sama tiru. Artinya ojo sama tiru ini ojo melu-melu gak sinau lho rek. Iku Kanjeng Nabi rek, awak dhewe sapa? Kalau Kanjeng Nabi tanpa belajar itu sudah memang betul-betul diistimewakan. Kalau kita istimewanya dari mana gitu? Wong sing iso maca wae kadang ora patek istimewa. Sing istimewanya sapa? Ya wong tuane dhewe. Kalau istiqomah itu sudah kewajiban kita ya. Maksud saya tentang keistimewaan kita itu sebenarnya tidak diukur dari seberapa banyak yang kita sampaikan, tapi seberapa kita bisa bertakarub kepada Allah. Makanya ilmu manfaat itu, ada ulama yang mengatakan ilmu manfaat itu bukan dari seberapa banyak santrinya. Ilmu yang manfaat itu bukan dari seberapa besar apa yang ia sampaikan. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah seberapa ia dekat dengan Allah. Itu yang sebenarnya yang distatuskan ilmu manfaat. Makanya jangan sampai sama dengan merasa telah selesai pendidikannya, kemudian aku gak duwe santri, aku tur juga gak iso maca kitab dan sebagainya. Jangan minder. Jangan terus menganggap bahwa ilmu sama tidak manfaat. Karena kemanfaatan ilmu tidak diukur dari itu. Ya tadi saya sampaikan, kalau kok saman pulang dari pesantren, kemudian haliyah sampean semakin baik, ibadahnya saya ketoto, tur juga omongannya saya api, ora patek bengok-bengok ngoten niku. Atau mungkin sampai berkata kotor gitu ya. Ini mulai pondok malah misuh-misuh dan sebagainya. Itu kualik ya, kualik. Kalau kok ternyata selesai pendidikan, walaupun selama pendidikan zaman itu tidak terlalu terlihat begitu ya, yes, ya wong yo cara kon ngapalno gak iso ngadeg kayak ngoten niku. Jadi itu tidak masalah. Karena ukurannya setelah kita selesai ke pendidikan, apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana perkembangannya. Kok semakin baik di dalam beribadah, kemudian semakin taat, maka itulah ukuran ilmu manfaat. Kemudian di dalam beberapa keterangan ini semua, itu semuanya dari Kanjeng Nabi ya. Artinya riwayatnya sharih itu dari Kanjeng Nabi. Itu menjelaskan tentang cara baca. Cara baca itu yang pada intinya, tadi sudah saya sampaikan di awal, jangan terlalu mudah menyalahkan ketika ada bacaan-bacaan yang tidak sesuai atau bahkan tidak seperti umumnya gitu ya. Seperti kayak di sini, di selanjutnya itu
Wa kharaja min tariqi Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari an Mu'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu hal tastati'u rabbuka. Dalam ayatnya kan hal yastati'u rabbuka. Tapi ini pakai tak bitai al-fauqiyah wa qala sahihul isnad. Dan ini merupakan sanad yang sahih dan itu disampaikan di dalam qiraah sab'ah. Artinya membaca tastati'u atau yastati'u itu ya boleh sesuai dengan riwayatnya masing-masing. Kalau yang mengatakan riwayatnya pakai tak, ya hadis ini bahwa Kanjeng Nabi diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari pernah melihat bahwa Kanjeng Nabi ini membaca seperti itu. Kemudian juga ada lafaz waliyakulu darasta. Itu lanjutannya apa? Walil mukminin, nggih. Waliyakulu darasta mukminin atau apa? Ya itulah intinya. Pada lafaz darasta itu yakni bijasmisin wa nasbita. Darasta ini riwayatnya memang seperti ini. Itu Kanjeng Nabi membaca seperti itu dan ini dilakukan atau dibaca di dalam qiraah-qiraahnya ulama yang saat ini kita pakai. Sekali lagi ya, di dalam bahasa, di dalam Al-Quran mungkin kita menemukan lafaz-lafaz yang gharib ataupun mungkin di dalam redaksi Quran lain, cetakan yang lain maksud saya, ada bacaan-bacaan yang gharib atau tidak sama, jangan langsung menyalahkan. Yang sering saya ingatkan itu seperti kayak penulisan alif dengan alif kecil di atas. Kemudian yang seharusnya mati sukun tapi tidak ditulis sukun, tapi tidak berharokat. Di sebagian Al-Quran redaksinya memang kayak gitu. Ada juga alif sama wawu, kemudian ada alif kecil di atasnya berarti panjang. Kemudian ada titik 3 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ada saktah. Saktah itu di dalam beberapa Quran itu ditulis ya tulisan saktah kayak gitu. Tapi kalau yang lain enggak. Artinya enggak sama gitu ya, redaksinya masing-masing. Kayak tashil begitu guys. Tashil itu ditulis tashil begitu. Tapi kalau di dalam Rus Usmani itu enggak. Yes, ada hamzah 2 kayak gitu. Dan itu di beberapa Al-Quran ada lafaz-lafaz seperti kayak maliki sama maliki, tapi di atasnya ada alif kecil. Jangan langsung menyalahkan redaksi itu. Karena apa? Kita hakikatnya tidak tahu bahwa itu mungkin ada redaksi lain yang itu memang bersumber dari Kanjeng Nabi. Dan juga di dalam belajar Al-Quran memang perlu yang namanya kita harus tahu riwayat dan yang sahih gitu ya, sanad-sanad yang sahih, supaya di dalam mengaji Al-Quran itu ya sesuai dengan sanadnya gitu ya. Nggak ngaji lewat Google, nggak ngaji lewat YouTube, walaupun saya ngaji di YouTube itu sinten orang yang alim begitu ya, tapi karena dia tidak belajar secara langsung, ini juga kurang afdol, sisi afdoliyahnya kurang. Cara umpama arep ngomong guru karo murid itu kangelan ngoten. Arep menisbatkan guru sama murid itu kesulitan. Karena yang pertama adalah kenapa kesulitan? Karena si yang membuat video itu tidak tahu siapa yang melihat. Walaupun yang melihat itu tahu bahwa oh yang ngaji itu, tapi yang ngaji itu gak ngerti muridnya. Maka nanti ketika kok seumpama ya, ketika nanti di akhirat terus dia ngaku-ngaku muridnya itu, saya itu pernah jadi murid jenengan. Ketika di akhirat dia tidak mau kayak gitu. Duh, saya tidak pernah punya murid kayak sampai terus diem. Engkel-engkelan kayak ngono. Ini buktinya saya pernah lihat YouTube dan ya kan nggak kayak gitu ya. Artinya yang paling penting itu memang harus ngaji langsung bersama dengan gurunya yang betul-betul sanadnya niku mutawatir. Jangan sampai ngaji atau mungkin apalagi Al-Quran ya dengan orang yang memiliki kredibilitas yang di bawah standar. Kemudian selanjutnya adalah ini sama semua ya,
Laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa'i. Dalam satu riwayat akhraja min tariqi Abdullah bin Tawus an abihi an Ibni Abbas, ini diriwayatkan dari Ibni Abbas bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu, pada Nabi membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa. Ya, bahasa anfasikum ya walaupun itu tidak masalah ya, tapi itu kan tidak seperti halnya kita baca ketika pas waktu ayat ini. Di mana-mana min anfusikum. Tapi ada riwayat min anfasikum. Nah, artinya ketika ada orang yang baca min anfasikum, jangan langsung disalahkan. Kecuali dia itu memang betul-betul tidak tahu riwayatnya, terus dia bacanya salah. Yang sering itu ketika orang baca salah, bukan karena dia itu tahu, tapi karena memang tidak tahu. Yaitu membacanya belepotan kayak gitu ya. Bacanya belepotan ngaji Al-Quran, bacanya belepotan. Ini kalau kok memang dia itu dikira-kira tidak tahu, ya boleh kita salahkan. Artinya kita salahkan dalam rangka dia itu memang betul-betul tidak tahu. Kecuali ada orang yang ahli kiroah terus dia baca yang nggak seperti halnya kebiasaannya, terus kita salahkan. Lah ini yang kurang tepat gitu ya. Tapi sudah pernah saya ingatkan bahwa di dalam kiroah sab'ah atau bacaan-bacaan kiroah selain yang kita baca setiap hari itu ada pada tempatnya, ada pada waktunya. Tidak mesti sesuatu yang sudah sesuai sanadnya itu berarti harus kita sampaikan, atau bahkan dimanapun tempatnya kita harus membaca dengan seperti itu. Ya enggak boleh kayak gitu. Itu namanya kita egois gitu ya. Kita tidak boleh egois ya, walaupun itu benar, tapi tidak setiap kebenaran itu ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kadang harus sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya tidak sesuai, walaupun yang kita sampaikan itu kebenaran, ya akan jadi salah. Atau sebaliknya, perkara salah apa meneh, sing bener ya ono sing ono salah ya, apa meneh sing salah. Kemudian selanjutnya adalah wa kana amamahu maliku ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghusbah. Ini juga yang dibaca oleh Kanjeng Nabi, riwayatnya cara bacanya kayak gitu. Jadi riwayatnya itu ya sudah ada semua itu, wa akhrajanihu. Itu seperti halnya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian di bawahnya wa taranna sasukara wa mahum bisukara. Itu juga kayak gitu. Kanjeng Nabi di dalam riwayatnya sesuai dengan riwayatnya siapa itu? Hakim bin Abdul Malik an Qatadah anil Hasan an Imran bin Husain, bahwa Kanjeng Nabi ini membaca lafaz wa taranna sasukara wa mahum bisukara. Tapi ini sesuai dengan bacaan kita ya. Berarti Ros Usmani atau Imam Ibnu Katsir yang sering dipakai di dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kita baca itu rata-rata, bahkan kebanyakan, itu pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Jadi seperti kayak ismam itu ya. Itu ismam kan suara apa? Wawu dan gimana lafadznya itu? La ta'man na. Tapi ada suara domahnya, ada wawunya. Tapi tidak ada hurufnya. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Tapi menurut riwayat lain cara bacanya nggak kayak gitu. Nah, makanya jangan terlalu gampang menyalahkan bacaan-bacaan yang sudah ada itu. Sedikit belum selesai ya. Wa akhraja min tariqin Umar bin Muhammad anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa qala sahihul isnad. Kanjeng Nabi juga membaca ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini juga seperti halnya ayat-ayat yang lain, artinya diriwayatkan langsung oleh Kanjeng Nabi. Jadi sahih isnad itu penting ya.
sanad yang sahih itu penting. Supaya apa? Supaya kita itu ketika menyampaikan ilmu itu memang seperti halnya apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Saya itu tidak bisa membayangkan, andaikan yang disampaikan oleh guru-guru saya terdahulu itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, saya tidak bisa bayangkan. Sungguh tersesat saya begitu ya. Tapi untuk membuktikan itu kan tidak mudah. Masa kita dengan guru kita terus kita interogasi kayak gitu, Pak, jenengan itu dulu gurunya siapa? Gurunya siapa? Masa kayak gitu? Kalau kok memang caranya seperti itu, seharusnya guru-guru saya dulu